Mengapa masjid ini dikatakan Masjid Kibrogan? Karena masjid ini berdiri di muara Sungai Ogas. Jadi yang melintang di depan kita adalah Sungai Musi, dan di samping kita itu Sungai Ogas. Oh, yang sebelah sini ya? Ya? Yang di sebelah sini. Sungai Ogas. Selaku pengurus masjid, Pak ya? Ya, sebagai wakil ketua masjid. Ya. Pak, bisa diceritakan Pak sejarahnya, berdirinya masjid Kiai Muara Ogan ini, Pak? Masjid Kiai Muara Ogan ini didirikan oleh seorang ulama karismatik kota Palembang, termasuk wali Allah yang berada di kota Palembang, yang bernama Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud, tapi lebih dikenal dengan Kiai Muara Ogan. Muara Ogan. Masjid ini didirikan
ini didirikan oleh Kiai Brogan karena segala material dan lain sebagainya itu berdasarkan dari beliau semua. Jadi Donatur utama. donatur utamanya beliau. yang Iya, iya. Mengapa masjid ini dikatakan Masjid Kibrogan? Karena masjid ini berdiri di muara Sungai Ogas. Jadi yang melintang di depan kita adalah Sungai Musi dan di samping kita itu Sungai Ogas. Oh, yang sebelah sini, Ya, Pak? yang di sebelah situ Oh, Sungai iya, iya. Ogas. Jadi makanya di depan dikatakan muara Sungai Ogas. Muara Sungai Makanya Ogas. kalau nama asli tempat ini, Masjid ini? itu Karangbrai. Namu awal. Karangbrai. Oh, nama daerah ya, ini, Pak, ya? nama ini namanya Karangbrai. Konon kabarnya waktu Kiai datang ke sini, ini berbentuk karang. Karang ini kabarnya berbentuk moko. Nah, moko bahasa Palembangnya itu rai. Rai. Nah, jadi Karangbrai. Karang. Nah, tapi sekarang lebih mengenal dengan daerah Muaragan Kertapati. Karena ini masuk wilayah Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Bandung. Pak, beliau dari mana, Pak, awalnya memang? Kalau Datang asli memang dari Palembang, dari keturunan Kesultanan Palembang. Mm-mm. Tapi domisili awal dia lahir itu berada di 40. Pak, ya? Oh, daerah situ. Awal berdirinya masjid memang di sini, Pak? Betul. Kalau berdirinya masjid memang di sini. Karena beliau melihat umat Islam pada saat itu sudah mulai ramai dan untuk melaksanakan sholat Jumat yang dari daerah Kertapati, daerah Satulu, daerah Tangga Buntung itu agak sulit berangkatnya ke Masjid Agung. Karena Agung. pada saat itu satu-satunya masjid ada yang berada di Palembang ini adalah Masjid Agung. Nah, oleh karena itu beliau mendirikanlah Masjid Kiai Brogan, masjid ini ya untuk menampung jemaah dari Satulu, dari Kertapati sendiri dan juga dari seberang dari daerah Tangga Buntung. Iya. Mungkin sebelum berdirinya masjid ini mungkin beliau konsultasi sama ulama-ulama lain, Pak. Itu ya boleh tidak berdiri. Ya, beliau ini awalnya datang kemari mengajar ilmu agama dengan mendirikan bahasa Palembangnya surau. Jadi surau atau bahasa Palembang lagi langgar musola kecil itu. Iya. Jadi karena jemaah ini semakin lama semakin besar, dengan pertimbangan tadi sholat Jumat agak jauh ke Masjid Agung, akhirnya beliau dirikanlah Masjid Kibrogan. Setelah berkonsultasi dengan erat agama dulu, ada namanya kalau sekarang ini Mufti mungkin ya. Mufti Kota Palembang. Ya. Pak, ini termasuk sejarah enggak? Ya, ini penyebaran termasuk Islam. cagar wisata, Cagar budaya untuk cagar Palembang. budaya, cagar budaya untuk Kota Palembang dan termasuk di dalam pariwisata adalah ini wisata religi. Wisata religi. Termasuk ini, Pak, penyebaran Islam. Ya, penyebaran dari Islam pesisir di Kota Palembang termasuk. Ada salah satunya, Pak. Alhamdulillah beliau ini termasuk penyebar agama Islam di Palembang dengan melalui sungai. Tahun berapa tadi, Pak? Tahun 1871 berdirinya. Nah, selama berdirinya 1871 ini sampai sekarang ini ada berapa kali rehab atau setahu kita barangkali sudah 3 kali direhab. 3 kali, Pak. Ingat, Pak, dari tahun berapa? Awal 3 kali. Ya 3 kali ya. 3 kali, Pak. Awal yang setahunya awal-awal di tahun 88. 88. Ya. 2 kali. 2 kali. Dari Dari awal awal, yang Pak. setahu aku 2 kali. Karena Tahun 88 itu masih biasa. bentuk lamu, masih bentuk tertepan lamu, masih Kayu apa, Pak? Kayu. Ya? Kalau awalnya kayu dengan kerang-kerang di depan belakang. Di rehab lah oleh Bapak Kiai Bapak Haji Kemas Haji Ali Madi. Itu siapa, Pak? Pengusaha Kota Palembang. Oh, bukan keturunan anak bukan, bukan keturunan sini. Oh, Jadi bukan. beliau dengan
beberapa tiang ini diangkat kabarnya, hampir diangkat sekitar semeter atau semeter setengah diangkat. Oh, iya. Karena dulu agak rendah. Mungkin penurunan Ya, Pak ya. kalau bakso kami tetap hanya ujung sana dulu, kalau sekarang ini barangkali agak nunduk. Mungkin Banyu lebih tinggi juga. Banyu lebih tinggi, tapi alhamdulillah masjid tidak masuk. Masih Masjid tidak masuk. Walaupun tinggi Banyu, nah, apalagi sekarang sudah ditinggi ke. luasnya dulu sama inilah Pak. Luasnya bisa inilah. Ada makam-makam di situ Ya, juga. makam-makam itu memang sudah disetting oleh beliau Dari itu. dulu. Nah, dari dulu. Mungkin untuk anak keturunan. Menurut ya, kalau menurut keterangan zuriatnya juga ngomong ke bahwa memang tempat makam dia itulah sudah disiapkannya. Ini makam aku, yang di sini makam anak cucu aku. Ini dia sudah nyiapkan. Yang kedua baru tahun 2000 berapa kemarin, 2016 aku 2016 ya. 2005 atau 2006 dia itu. 2006 diubah lagi dengan dipakai kacu-kacu ini. Oleh dikit-dikit ya. Oleh Kiai oleh Haji Alim. Haji Alim. Bantuannya Pak. Beliau. Pak, ini ada berapa luasnya Pak? Apa dia? Ada berapa luas? Ada Sini berapa? 2 apa 3? 50-an ya. Ada 2 hektar dong. Apa? Tanahnya? Tidak sampai. Tidak sampai Pak. 1, berapa itu? 1,2 pada saat. Dari situ Dari tadi ya. seluruh ya, Sisi dari keliling. sekelilingan masjid dengan makam. Apalagi dulu kan kalau masuk ke sini jalannya kecil dulu. Semua anda kamu bisa kok tahun 2012 itu dilebari oleh Haji Alim juga. Haji Alim itu boleh dikatakan beliau itu dari awalnya memang nazarnya ke sini. Ini pas dia baru nak buka saumi, nak buka apa ini kayu dan lain sebagainya, usaha untuk dia usaha. Itu memang dia lah datang ke sini ziarah dengan nazar. Nazarnya kalau aku berhasil, aku nak bagusin. Alhamdulillah dia berhasil ditunaikan nazar. Kalau untuk makam Pak, makam itu memang anak keturunannya yang di situ. Ya, kalau makam itu memang tidak boleh orang lain. Yang nunggunya ada anak cucu. Bahasa kuncinnya itu harus ada keturunan dari beliau. Dari anaknya. Itu baik kan dibagi. Beliau wafat tahun berapa Pak? Wafat dia lahir lebih kurang tahun 1812 dan wafatnya sekitar tahun 1901. 31 Oktober 1901. Kalau Arabnya 17 Rejab. 13/11. Kasih Pak.